Kabupaten Aceh Besar dengan luas 2.969 km persegi memiliki 23 kecamatan dengan bentang alam yang dapat dikatakan cukup lengkap, mulai dari pegunungan, hutan, laut, hingga kepulauan. Selain menjadi sumber air bagi kurang lebih 600.000 jiwa penduduk Banda Aceh dan Aceh Besar, kabupaten ini menjadi penting keberadaannya karena Aceh Besar merupakan pintu gerbang di zona barat Provinsi Aceh dengan keberadaan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda yang dimilikinya. Saat ini pemerintah kabupaten berpenduduk 384.661 jiwa ini sedang mendorong percepatan kesejahteraan lewat pembangunan sumber daya manusia yang dibingkai dalam syariah Islam. Pembangunan dalam bingkai syariat ini dimaksudkan adalah segala sesuatu pembangunannya tentu harus selaras dengan syariat Islam. Kita membangun pendidikan yang bersyariat, kemudian kehidupan bersyariat, bagaimana karakter masyarakat Aceh Besar atau budaya yang kita bangun di Aceh Besar harus benar-benar bersyariat. Seperti mana kita ketahui bahwa memang banyak sekali peraturan-peraturan syariat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, mulai dari pramugari di Bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian juga untuk menghentikan aktivitas ketika azan, dan juga surat-surat dari Bupati Aceh Besar menyangkut dengan menghidupkan kembali pengajian-pengajian di kampung-kampung dalam rangka adalah untuk syiar Islam ini bisa hidup di Kabupaten Aceh Besar. Seperti itu. Pembangunan sumber daya manusia terutama akhlak yang baik menjadi salah satu tujuan pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini, dan hal ini dilakukan lewat bidang pendidikan. Investasi yang paling bagus itu adalah investasi pendidikan, karena pendidikan, sistem pendidikan terpadu yang diterapkan di Aceh Besar ini adalah sistem yang memadukan tentang pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Jadi di tingkat kewenangan kabupaten adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kita sudah mampu memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Jadi dengan sistem SPT ini anak-anak kita sekarang sudah berkarakter, bukan hanya melahirkan anak-anak yang cerdas, tapi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang bagus. Bermodalkan budaya yang kaya dan alam yang cantik, Aceh Besar juga mulai berbenah diri di sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan ke daerah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat hingga tahun 2017, total jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh Besar berjumlah 604.459 orang yang terdiri dari wisatawan domestik dan mancanegara. Pemerintah Aceh Besar saat ini terus berupaya meningkatkan jumlah kunjungan dengan menggelar beberapa event sekaligus membangun sarana dan prasarana penunjang di sektor ini, termasuk akan mengatur peraturan terkait pariwisata yang berbingkai syariah. Dalam Islam tidak melarang tempat pariwisata, cuman diatur. Tidak pernah ada satu dalil dilarang orang untuk datang ke tempat pariwisata, cuman diatur. Makanya hari ini insya Allah kita akan atur sedikit-sedikit sehingga masyarakat ketahui bahwa dalam agama tidak dilarang untuk pariwisata, cuman diatur
diatur sehingga kita berbuat sesuatu jangan terbentur dengan syariat. Semua wisatanya adalah wisata halal. Wisata halal ini adalah semuanya bukan hanya makanannya halal, tapi bagaimana cara kita berwisata itu harus bisa halal, bisa bermartabat, ya, kemudian bisa menampakkan ciri khas kita adalah sebagai orang Islam yang beriman dan juga berwisata secara halal, secara bagus, secara baik. Dan kita jangan berorientasi ya bahwa wisata ini selalu itu adalah aurat, mengubar aurat, minuman keras. Tidak harus seperti itu. Lebih dah buat lah. Ada masyarakat je. Benar je boh je gerpang-gerpang maju. Nó nãy dah kan? Yang benar pak kada mau i, yang kan to pak the boh kada pertama ten yang mau to juan. Yang boh dah i Nó yang naik ya mudah. Yang naik maju. Padi untuk bijak udah haju. Dalam menjaga alamnya yang potensial untuk mendukung tumbuh kembangnya berbagai sektor, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Selain pariwisata, sektor pertanian juga sangat tergantung dari jasa lingkungan. Ketersediaan air merupakan hal yang wajib diperhatikan demi terwujudnya cita-cita ketahanan pangan. Untuk itu, pemerintah Aceh Besar sangat memegang teguh prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan menertibkan galian C dan penebangan liar. Bicara masalah hutan kita hari ini yang rasa sedih lah. Kami sering duduk dengan Bupati, rasa bagaimana kita memberi saran-saran kepada masyarakat kita supaya sadar. Karena gunung ini dan apalagi pohon-pohon besar, kayu-kayu besar di situ, kalau kita potong terus, bagaimana untuk serapan air kita? Sementara petani kita masih butuh air. Tadi bahwa masalah galian sih nggak pernah kita larang. Nggak pernah, tapi yang kita larang di tempat yang terlarang. Nggak pernah kita larang galian sih, nggak boleh, nggak mungkin. Bagaimana kita membangun? Tapi jangan di tempat-tempat yang sudah terlarang. Kenapa kita larang di tempat-tempat terlarang? Begitu ada tim survei yang telah kita bentuk melihat ini mengganggu lebih banyak mudarat daripada manfaat, maka diaturlah. Contohnya di bawah jembatan, berapa meter dengan jembatan? Kalau kita ambil dekat jembatan, bagaimana kalau jembatan kita roboh? Berapa orang yang bisa lewat lagi di situ? Bagaimana keadaan kita? Kalau kita tidak menjaga lingkungan, tentu lingkungan yang paling parah rusaknya adalah di Aceh Besar. Karena memang di sini adalah tempat pembangunannya yang sangat pesat ya. Oleh karenanya komitmen kita terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan ini harus kuat untuk membangun supaya benar Aceh Besar ini adalah pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan wilayah yang cukup luas, untuk sistem pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memudahkan segala urusan administrasi dengan membuka beberapa unit perwakilan pelaksana di tingkat desa maupun kecamatan. Terutama dengan regulasi terkait perizinan ya, surat menyurat perizinan apapun, ini kan banyak yang dilimpahkan ke satu pintu ya, PTSP. Ini hampir semua dinas yang mengurus perizinan, yang mengeluarkan perizinan sudah dilimpahkan ke kantor atau dinas pelayanan satu pintu. Nah ini kita karena ibu kota kabupaten kita ini berada jauh di tempat konsentrasi penduduk, makanya untuk PTSP kita buka cabang di Lambaru. Ada cabang Lambaru sehingga pelayanan tidak terhambat karena jaraknya tempuh oleh masyarakat misalnya dari Long, dari Pulau Aceh. Dia tidak harus ke Janto tapi bisa dilayani di Lambaru di sekitar dekat-dekat Banda Aceh. Terkait juga dengan misalnya pelayanan yang selama ini banyak di kependudukan. Kependudukan juga kita menurunkan OPTD kependudukan itu ada beberapa kecamatan sehingga proses pelayanan masyarakat untuk mendapatkan KDP juga lebih mudah. Yo bergerak, raih prestasi, yakinkan dirimu mampu untuk menang hari ini. Yo bergerak, yo jangan berhenti, buktikanlah. Ya, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur pada Allah bahwa pelaksanaan event Pora 13 tahun 2018 di Kota Janto alhamdulillah berjalan dengan sukses. Nah, memang kita dari awal memang dengan kondisi perencanaan yang serba mendadak atau kita mulai dari awal
karena perencanaan Pora sebenarnya sudah dimulai sejak ditetapkan Aceh Besar sebagai tuan rumah, yaitu pada tahun 2014. Tapi dengan ketidakadanya ketersediaan dana, terutama dari bantuan pemerintah Aceh, kita beberapa kali sudah periode bupati yang lalu sudah direncanakan lokasinya di wilayah di luar Janto. Namun dengan beralih kepemimpinan pada periode bupati yang sekarang ini, kembali dialihkan lokasi pusat pertandingan semuanya, venue-venue rencanakan dibangun di Kota Janto, sehingga kita pada akhir tahun 2017 harus merencanakan ulang. Dan pada tahun 2018 turun dana dari pemerintah Aceh, sehingga ada dana untuk pembangunan venue-venue yang mungkin sebagian sudah terpakai atau dilaksanakan. Nah, di samping itu juga dari APBD kita banyak juga mengucurkan dana, karena event Pora ini tidak hanya dibantu oleh pemerintah Aceh, tapi lebih besar itu peran atau tanggungan oleh tuan rumah kita. Sebagai tuan rumah itu harus juga menganggarkan di APBK tahun 2017 dan 2018, dan alhamdulillah semua dana sampai dengan berakhirnya kemarin itu tidak ada kekurangan satu apapun, semua sudah sebagaimana yang kita rencanakan. Lah melihat sebagai tuan rumah kita sukses, sebagai prestasi super sukses. Kita sendiri malah targetnya 80. Kalau dapat 75 sudah oke. Tapi tahu-tahu 125. Di Aceh Timur kita dapat emas 45, peringkat ketiga. Sekarang kita dapat emas 125 kali 2. Ke depan berarti harus dapat emas 250. Upaya pemerintah Aceh dalam meningkatkan sumber daya manusianya mulai membuahkan hasil. Hal ini terbukti dengan prestasi yang diperoleh baik itu di level provinsi maupun di tingkat nasional. Ada event bergensi di Aceh, seperti misalnya event MTQ di ID. Alhamdulillah Aceh Besar bisa juara 2. Kemudian ada event Popda di Takengon, Aceh Besar itu adalah juara umum. Kemudian ada event PKA, Aceh Besar itu adalah juara 2 setelah Aceh Selatan. Kemudian kemarin juga ada event bergensi lagi, Pora, insyaAllah Aceh Besar itu sudah juara umum. Ini berarti bahwa memang inilah saatnya Aceh Besar bangkit. Dari 4 event cukup bergensi di Aceh, kita 2 bisa mendapatkan juara umum dan 2 mendapatkan juara 2. Tentu ini adalah prestasi yang luar biasa. Di samping memang ada prestasi keuangan, kita WTP 3 daerah WTP di Aceh, termasuk Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar. Kemudian kita juga mendapat desa terbaik di Aceh. Kemudian kita juga banyak prestasi-prestasi lain. Tapi yang paling bergensi dan bermartabat itu adalah prestasi yang kita raih 2 juara umum dan 2 juara 2 pada event-event yang ada di Aceh.